Jadi ini sangat penting, kita sebagai pengguna komputer itu jangan cuma bisa tahu pakai gitu, kita juga harus rajin membersihkan, jangan males. Halo teman-teman, kembali lagi hadir bersama saya dengan Randy Moniti channel Fixtagram, video tajam beragam. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah pada keramas belum? Kalau belum, keramas aja dulu biar nggak gatal tuh kepala. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membersihkan komputer, membersihkan PC. Jadi ini sangat penting, kita sebagai pengguna komputer itu jangan cuma bisa tahu pakai gitu, kita juga harus rajin membersihkan, jangan males. Nanti kalau males kan kita sendiri yang direpotkan, rusak ini rusak itu, ujung-ujungnya beli lagi yang baru. Sebagai contoh teman-teman, ini komputer yang saat ini saya gunakan, ini pertama saya beli tahun 2012 dan alhamdulillah dengan rutin saya bersihkan paling enggak itu 2 minggu atau sebulan sekali, sampai saat ini ya masih bisa bertahan gitu ya kan. Dan saya harap juga teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk perawatan komputer, hardware. Paling enggak kita juga harus rajin-rajin membersihkan. Ingat, jangan malas. Oke, yaudah sekarang langsung aja kita simak bagaimana cara membersihkan komputer. Check this out. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba untuk membersihkan komputer PC ya. Dan untuk alat-alatnya, yang pertama yang paling penting ini adalah obeng, kemudian kuas, lalu juga ada pasta. Ini nanti kita gunakan untuk prosesor, kemudian penghapus, dan yang gak kalah penting adalah lap. Sekarang kita coba lepas dulu kabel yang ada di belakang CPU ini satu persatu. Pastinya harus dengan perasaan ya guys. Nyabutnya mah gampang nih, ntar masanginnya waduh lumayan banyak. Kemudian kabel VGA juga kita lepas. Dan berikutnya kita lepas juga kabel SATA yang menghubungkan antara harddisk dengan mainboard. Adalah SSD sistem C ini. Kita lepas satu persatu. Keep warm. Kemudian kita lepas kabel power supply. Ini juga kabel kipasnya kita lepas juga. Kabel power supply yang di sebelah sini juga kita lepas guys.
pokoknya hari ini harus dibersihkan semua. Jadi ini alat tempur, kalau nggak dibersihkan, disayang-sayangin, nantinya malah bermasalah, kita sendiri yang rugi, ya kan? Persoalannya harus benar-benar menyediakan waktu dan jangan malas. Kita atur dulu nih, kabel-kabel banyak banget. Ini ada USB tambahan, saya buka dulu guys, karena saya membutuhkan banyak USB dan port dari mainboardnya kurang, jadi harus saya tambahkan. Nah, bentuknya seperti ini. Yang berikutnya kita lepas juga VGA. Lihat tuh guys, kotor banget ya. Jadi sebenarnya ini bukan kipas aslinya. Kipas aslinya itu sudah rusak. Jadi saya ganti pakai kipas yang biasa dan langsung dicolokkan ke power supply. Kemudian kita lepas RAM. Satu, dua, tiga. Kita lepas lagi prosesornya. Tuas ini kita angkat dulu guys, seperti ini. Kotor sekali. Terus kita lepas prosesornya, tarik tuasnya seperti ini guys. Nah, seperti itu. Dan setelah terbuka, kita angkat pelan-pelan. Ini harus pakai perasaan kalau ini, soalnya kalau nggak ada ini selesai urusan. Dan jangan sampai kaki-kaki dari prosesor ini sampai bengkok ya guys. Jadi harus diperlakukan spesial, seperti kita memperlakukan orang-orang yang kita sayang. Setuju ya? Kemudian yang terakhir kita lepas kabel-kabel yang menghubungkan mainboard dengan casing. Ini termasuk kabel power juga sih jatuhnya. Cuma dia ada kecil-kecil gini bro. Nah gitu. Jadi nanti dipasangnya pun juga harus sesuai dengan petunjuk yang ada di mainboard, seperti ini. Nah kalau salah satu aja, fungsi dari reset, power casing, USB ini bisa nggak berfungsi. Jadi pemasangannya juga harus bener, jangan sampai salah guys. Yang berikutnya saya lepas juga power supply-nya, biar lebih gampang nantinya ngebersihin. Nah tadi ngeliatnya kayaknya udah kotor parah gitu. Kalau orang tuh kayak udah nggak mandi sebulan gitu loh bro. Kesian ya kan. Sudah terlepas.
Tuh lihat tuh, mantap. Sekarang saya bersihkan dulu mainboardnya. Setelah casingnya sudah dibersihkan, sudah dirasa cukup, sekarang kita bersihkan juga kabel-kabelnya nih guys. Ya biar sekalian kinclong lah, biar like new, kayak baru gitu kan. Ini kita lurusin dulu biar nggak bengkok-bengkok dia. Nah, kalau patah ntar nggak bisa connect, bingung sendiri nih harddisk kenapa nggak bisa kebaca ya kan. Kabel sudah beres. Yang berikutnya kita bersihkan juga RAM. Singkirin dulu debu-debunya. Nah, agar kuningan pada RAM-nya ini mengkilap gitu ya, kita perlu yang namanya penghapus pensil. Ya, pastinya setelah dibersihkan jangan sampai salah taruh nantinya, taruh aja di tempat yang aman dan strategis gitu. Strategis nggak, maksudnya terhindar dari jangkauan predator gitu, maksudnya anak-anak, nanti malah dibuat mainan ya kan. RAM sudah beres. Oke, yang berikutnya kita buka juga VGA. Ini agak susah nih, soalnya ini kan bukan kipas aslinya nih, ini custom series, masang bautnya aja Masya Allah ya tuh guys, mengerikan. Ini nanti kita bersihkan, kita ganti sama pasta yang baru ya guys. Made in Taiwan. Jangan lupa juga kuningannya kita bersihin lagi pakai penghapus pensil. Tuh guys kotorannya, kan ini nyiksa hardware nih, sirkulasi udara jadi nggak bagus karena ketahan oleh tumpukan debu.
Usahakan waktu lagi ngebersihin komputer teman-teman pakai masker ya, soalnya debunya kan sangat halus ini, halus tapi menyakitkan gitu. Sekarang kita pasang lagi VGA yang tadi udah dibersihin. Jangan lupa, jangan lupa sih, jangan ketinggalan ini pasta nih. Kita tempelin di sini secukupnya aja guys, jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu nggak baik. Tambahin juga di sebelah sininya sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian kita tempelkan kipas yang sangat keramat ini ya. Ini kalau sewaktu-waktu VGA-nya teman-teman rusak kipasnya, ganti aja yang pakai model kayak gini guys. Karena biasanya untuk spare part kipas yang VGA bawaan itu jarang banget ada yang jual, karena kan tipe dan jenisnya kan banyak ya, modelnya juga aneh-aneh. Dan pakai kipas segini aja, sementara kan secara fungsi sama. VGA-nya sudah beres. Berikutnya kipas prosesor. Nah, ini kita buka juga pelan-pelan. Tuh, lihat tuh guys. Sayangnya tisu saya habis. Kebanyakan sih, ini kebanyakan dipakai tisunya. Kipas prosesor beres. Yang berikutnya kita bersihkan juga power supply. Ini dia oknumnya. Bisa dilihat guys, ini dalamnya power supply saya. Ini power supply apa sarang laba-laba? Oke, kita bersihin dulu ya.
Oke, sekarang power supply-nya udah beres, tinggal perintilan-perintilan nih yang lainnya nih, kecil-kecil nih. Dan yang terakhir kita bersihkan adalah prosesor. Dan ini adalah prosesor yang saya gunakan, guys. Nah, setelah semua hardware dibersihkan, yang pertama saya pasang adalah prosesor. Nah, tapi sebelum dipasang, ini sebaiknya kita tiup-tiup dulu, guys. Pelan-pelan aja. Karena kalau kuat-kuat nanti yang ada malah kecampur sama ludah ya kan. Nanti pas masuk Windows ada notif selamat menempuh hidup baru. Nah, untuk pemasangannya sendiri, setiap prosesor itu biasanya ada tanda seperti ini, guys, segitiga seperti ini. Nah, ini nanti dicocokkan, disamakan dengan petunjuk yang ada di soket mainboard. Kan di sini ada arahnya, di sini, guys, tandanya ada di sebelah sini. Nah, jadi tinggal kita pasang menyesuaikan arah yang pas seperti ini. Kemudian kita kunci seperti itu, guys. Yang berikutnya ditambahkan pasta di atas prosesor, dan supaya nggak belepetan sebenarnya lebih bagus lagi kalau pakai cotton bud. Jadi biar lebih rapi gitu kan. Karena kalau pakai tangan biasanya agak belepetan, nggak keren jadinya. Seperti ini, guys. Cukupnya aja. Nah, pentingnya pasta ini dia untuk mendinginkan prosesor, yang dibantu sama fan kipasnya itu, guys. Kemudian pasang fan-nya, kipasnya. Ini kita kaitkan dulu cantelannya nih. Seperti ini, guys. Kemudian kita kaitkan pengaitnya yang sebelah sana juga. Setelah terpasang, langsung kita tarik tuas penguncinya seperti ini, guys. Oke. Nah, untuk power dari kipasnya sendiri, nanti teman-teman cari colokan pin di mainboard yang tulisannya CPU fan. Dan ini posisinya di sini, guys. Yang berikutnya kita pasang RAM. Ditekan agak kuat ya, guys, sampai terdengar bunyi pengunci klik gitu. Yang berikutnya saya coba pasang kabel-kabel yang kecil-kecil gini, guys. Jadi ini sebenarnya kabel yang menghubungkan antara casing dengan mainboard power supply. Jadi nanti disesuaikan dengan pin yang tersedia di mainboard. Jadi sebenarnya kan setiap slot yang ada di sini kan semua ada tulisannya, guys. Ada yang untuk power,
Misalkan yang seperti ini buat reset, kemudian ada power LED minus, dan HD LED. Jadi nanti ini disesuaikan aja. Saya coba pasang dulu guys. Dan ini adalah speaker guys. Jadi kalau speakernya bisa bunyi kayak ada peringatan-peringatan tertentu, nah yang bunyi itu pakai speaker kecil gini. Ini positif ya. Oke, sudah terpasang guys. Dan ini adalah USB untuk CPU, biasanya untuk bagian depan. Nah, di sini kita colok di sini aja. Seperti itu. Kemudian ini juga USB. Kemudian ini ada HD audio. Nah, colokan yang paling pojok. Ini ada tulisannya di belakang sini guys. Front audio, F audio. Seperti itu. Jadi ini untuk colokan biasanya buat speaker atau headphone yang ada di CPU bagian depan, casing bagian depan. Yang berikutnya saya coba pasang kembali power supply. Dan untuk pemasangan kabelnya sendiri, ini yang paling besar, yang paling banyak pinnya. Ini kita colok dulu ke sini guys. Kemudian kabel power berikutnya yang bentuknya seperti ini guys. Seperti ini. Ini kita pasang di pojok sebelah sini guys. Di sini posisinya. Sudah terpasang. Kabel power dari power supply sudah aman. Sekarang mau coba pasang harddisk. Saya susun dulu harddisknya biar rapi. Setelah harddisknya sudah tersusun rapi, sekarang saya pasang kabel SATA-nya. Jadi posisi kabel SATA itu nanti masuknya ke sini guys. Dia ada 6 tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti tinggal diarahkan ke harddisk yang utama, yang jelas nomor 1 itu sistem, yang selebihnya adalah drive yang lain. Nah, untuk kabelnya sendiri nanti biasanya untuk lebih rapi, biasanya saya gulung ngikutin jari seperti ini guys. Jadi nanti hasilnya kayak bentuk spiral gitu dia. Kalau misalkan panjang-panjang begini kan nanti kelihatannya berantakan gitu ya kan.
Sudah selesai pemasangan kabel SATA. Yang berikutnya memasang kabel power ke harddisk. Ini juga sekalian sama fan-nya ini guys. Oke, setelah kabel-kabelnya terpasang, yang berikutnya saya coba pasang VGA card-nya ya. Posisikan juga seperti ini guys. Ini slot untuk VGA card, jadi bisa pakai dua. Diberi penguat. Kemudian kipas ini kita sambungkan ke sini saja. Kemudian kipas yang ini kita sambungkan ke sini. Seperti itu guys. Buat tambahan, di sini kan ada kipas di atas sini guys. Ada kipas di atas sini. Nah, ini juga bisa kita masukkan ke mainboard dengan slot yang tulisan pada pinnya itu power fan. Adanya di sini guys. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah, itu dia. Dan ini adalah hasilnya. Udah mulai kelihatan ribet. Nah, kalau ini sebenarnya aksesoris guys. Jadi ada harddisk rusak, kebenaran nggak digunakan lagi. Akhirnya saya bongkar, saya jadikan hiasan. Sama yang ini juga nih. Oke, sekarang saya pasang dulu kabel-kabel yang ada di belakang CPU. Nanti akan kita tes dan lihat hasilnya, semoga nggak ada masalah guys. Nah, ini komputernya sudah saya hidupkan guys. Alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa, semua berfungsi normal dan harddisknya juga kedetek semua. Begitu juga dengan kipasnya. Masalahnya sedikit itu soal drive, yang susunannya jadi agak sedikit berantakan guys. Yang tadinya D berubah menjadi E, yang tadinya G berubah menjadi H, kurang lebih begitu. Nah, ini sekarang lagi saya coba melakukan defrag. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana caranya membersihkan komputer, dan alhamdulillah tadi waktu pertama dihidupkan itu semua konektivitas antar hardware tidak ada yang bermasalah, artinya semua berjalan lancar. Hanya saja tadi memang ada label itu tertukar-tukar gitu ya kan, yang D berubah jadi E, yang E berubah jadi F. Nah, untuk itulah nanti itu akan kita bahas pada video yang berikutnya, bagaimana cara merubah label drive. Wah, itu ya udah, jangan lupa juga dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel Fixtagram bisa tetap terus berkarya dan berkembang. Kita ketemu lagi ya pada episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.